Hi, welcome to the House of Arts, your weekly window into the vibrant world of performing arts. Join us every week as we engage through insightful conversations with industry leaders, talented artists, and creative visionaries. From theater to dance, music to performance art, we dive into the stories, passions, and journeys of those who make the world their stage. And here we go. Let's get inside the House of Arts. Knock and Twelve Plus, welcome to the House of Art. Ladies and gentlemen, hari ini gue bakalan ngobrol. Gue bakalan ditemenin sama host satunya, Lisa Redi. Hai. Hari ini kita bakalan ngobrol sama satu produksi yang apa ya? Kalau misalnya gue portray itu kayak pertanyaan tante-tante yang jauh gitu, yang jarang banget ketemu. Terus nanya, kapan nikah? Gitu. Iya. So ladies and gentlemen, ini dia adalah musikal dari Kapan Nikah. Yeay. Selamat datang. Terima kasih sudah mengundang. Hari ini kita akan ngobrol sama, boleh dikenalin satu-satu, ini Felita Boleh, sebagai iya. apa? Salam kenal, nama aku Felita. Aku sebagai komposer dan juga music director di musikal Kapan Nikah. Boleh silakan kakak di Amel. sebelahnya. Nama aku Amel, aku adalah salah satu cast di musikal Kapan Nikah sebagai Astuti. Astuti. Gantian ya. Halo semua, nama gue Keren Kevin. Asik. Kebetulan di sini sebagai salah satu cast and also ensemble sebagai ayah Adi. Ayah Adi. Oke. Mantap. Tapi sebelum kita jauh tentang Kapan Nikahnya itu sendiri, mungkin kita akan ngobrolin tentang community-nya dulu kali ya, Lis ya. Yes. Sebenarnya untuk komunitasnya sendiri ini komunitas Jaksikal, which by September tahun ini kalian udah 9 tahun gitu, komunitas yang bukan sebentar gitu sebenarnya. Benar. So sebenarnya boleh dong dijelasin dari teman-teman sekalian apa sih sebenarnya Jaksikal itu? Boleh silakan siapapun. tarik deh. Boleh. Bentar, loosen up dulu dong. Ini pada Iya. tegang Sik. semua ini. Ini fun Biar- podcast kok. Tenang. Biar tampak baik di Ya, kamera. Dari silakan. Jaksikal itu musical community yang bertumbuh dari orang-orang yang memiliki passion terhadap performing arts. Itu sudah pasti ya. Kalau aku kenal sama foundersnya, mereka itu sebenarnya tidak utamanya di performing arts. Jadi ada yang dokter lah, ada yang desainer, Oh ada yang wow. dokter gigi, ada yang PR dan ya teman-temannya lah. Tapi dipersatukan oleh kecintaannya terhadap performing arts and terutama teater musical. Oh gitu. Musical teater Broadway. Nah dari situ mengembangkan dan mengajak pekerja-pekerja yang lain. Di awalnya begitu ya, pekerja-pekerja yang lain dulu ya. Konfirmasi dulu ya. Iya. Lalu dari situ mulai berkembang. Kalau menurut aku sih ya, dari aku masuk Jaksikal pertama kali, ini adalah komunitas yang sangat mengayomi atau mengajak benar-benar semua yang tertarik. Kalau mau ikut, ayo. Lalu kamu bisanya apa? Mari kita kembangkan di situ. Gitu. Jadi aku ngerasa Jaksikal nih kayak safe place untuk orang-orang yang suka banget performing arts, tapi sebenarnya itu bukan utamanya mereka. Jadi kalau mau lari, kan kita suka escape ya dari kehidupan korporasi. Setuju banget. Oh wow. Kan ya, kayak Jaksikal adalah salah satu tempat aku buat escape. Asik. Tadi Kamel juga udah nyinggung gitu dari berbagai macam background gitu, Iya. salah satu dokter dan termasuk Kamel juga dokter gitu ya. Puji Tuhan betul. Puji Tuhan, betul. Saya dokter. Berarti emang berbagai profesi ya di luar dari performer gitu ya semuanya Betul ya. banget. Tapi kalau boleh tahu Kamel sendiri gabung ke Jaksikal tuh dari kapan sih? 2016 Oh berarti dari awal. 2016 aku ingetnya pokoknya aku ikut kayak konser Jaksikal yang pertama yaitu Journey Through Time yang pertama. Yes. Jadi itu benar-benar adalah sebuah konser perayaan ulang tahunnya Jaksikal. Jaksikal. Oh. 2017. Oke. 2017 berarti masuknya pertama kali 2017 gitu ya ke Yes, Jaksikal ya. yes. Tapi Dan Jaksikalnya udah dari sebelumnya.
dan langsung suka gitu, maksudnya langsung Oh kayak aku tuh tipe yang memang suka banci panggung enggak? Wow. Bercanda ya guys. It's Jadi okay. waktu itu aku ditawarkan sama salah satu foundersnya kayak mau nggak kamu perform gitu di antara kerjaan-kerjaanku yang mundane itu, aku langsung bilang kayak ya mau gitu. Ya emang suka aja. Emang dimulai dari kecintaan terhadap tampil, perform dan teman-temannya. Oke. Dan menurut gue juga pasti timelinenya beda-beda ya dari Kevin ya tadi ya, dari Kevin sendiri, dari Velita sendiri. Kalau dari Kevin sendiri, lu tuh masuk ke Jaksikal tuh dari kapan dan kenapa memutuskan untuk kayak kenapa harus Jaksikal gitu? Oke. Kebetulan udah lama banget juga dari gitu? tahun 2024. Lama banget ya. Udah 1 tahun. Kebetulan bercanda ya. It's okay. Jadi to be honest ini adalah experience pertama gue di musical community, theater community. Oke. Thank you so much juga buat Jaksikal yang udah menerima this Virgin Theater Musical. Oh really? Untuk bisa bergabung dan Kapan Nikah ini akan menjadi my very first production di musical theater. Oh, wow. Dan awal mulanya join ini karena mereka buka audisi, nggak tahu kesambut apa waktu itu tiba-tiba kita kirim aja videonya, jebret gitu. Iya, dan ternyata dapet gitu. Cuman sangat bersyukur karena akhirnya kalau kata orang Jaksikal memilih gue untuk bisa masuk dan bergabung di nggak cuman di productionnya tapi juga di community-nya. Seperti yang tadi disebut sama Dr. Amel. Dr. Amel. Kalau Dokter Jaksikal slash itu performer dokter. gitu ya. betul, apa juga ada dia ya. Apa juga ada. Jadi benar banget kata-kata mengayomi. Kalau Jaksikal punya slogan mungkin kayak ayo lari kita ayomi. Karena nggak salah ya. Is that really? Iya. Tergantung sih, tergantung interpretasi masing-masing ya. Tapi kalau buat gue pribadi di sini memang benar-benar gue merasa di welcome dalam sebuah komunitas dan tidak ada rasa kayak canggung atau awkward karena ketika masuk ya udah everybody is the same, we share the same passion, we share the same interest and hobby, and then jadi indah aja di sini. Well actually itu menarik ya, maksudnya poinnya Kevin tuh menarik. This is your first time doing musical. Yes, yeah. Dan kenapanya tadi udah disebut gitu kayak random aja terus kirim aja gitu ya video audisinya. Tapi yang buat gua menarik adalah the fact that lu mau gitu untuk actually put your video gitu. Kenapa memang suka dari dulu kah tentang performing arts atau memang ngikutin Broadway or whatever? Jadi memang gue berkecimpung di bidang musik khususnya nyanyi vokal, tapi tidak pernah turun langsung ke yang namanya musical theater, apalagi yang acting gitu. Jujur, dulu sempat kayak anti sama yang namanya acting karena cause I feel like this is not me gitu. Betul. Tapi and then one day sempat punya pengalaman di production yang lain. Lalu itu yang membawa akhirnya gue punya pengalaman nonton musical untuk pertama kalinya di Indonesia. Dan membawa, kayaknya ini udah takdir sih. Karena ada di situ yang akhirnya membawa gue ke audisi Kapan Nikah dan sekarang ketemu dengan Jaksikal. Let's see what happens. Tapi gue mau nanya deh, lu emang sebelumnya tuh denger lagu musikal gitu apa enggak sih, apa gimana? Ternyata selama ini gue hidup di lagu-lagu musikal yang gue tidak sadar kalau itu adalah lagu musikal. I see. Salah satu fun fact di salah satu audisi gue itu dapat pertanyaan gini. Coba sebutin apa lagu musikal yang pernah lu dengar gitu. Terus gue kayak keringet, basah. 10 menit diem. Ternyata kayak Sampai baru akhirnya mereka kayak sebut, ini tahu nggak? Oh iya tahu. Ini tahu nggak? Oh iya tahu. Film ini tahu nggak? Oh iya tahu. Oh, I've been living with musical numbers for so long, tapi emang nggak pernah terekspos aja dengan the actual musical theater world gitu. I see. Tapi menarik, menurut gue cerita Kevin ini menarik banget gitu. As a virgin gitu. First timer. Di musical theater. As a first timer di musical theater gitu, as a performer gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya tadi kan lu sempat ngomong tentang tentang musikal. Lu pertama kali nonton musikal di Indonesia gitu. Iya. Musikal apa? Kalau kita boleh tahu. Boleh sebut nih ya? Enggak apa-apa.
Kok jadi ngeblank? Lu senang. Jangan keringetan. Santai. Keringat basah. Gitu ya. 10 menit nunggu. Ya kita kembali setelah Farila. Oke, jadi musical yang pertama gue tonton itu adalah musical Keluarga Cemara. Kebetulan ada Felita di dalamnya. Dan ada teman-teman di Iya. dalamnya. Oh bener, ini ada Ilham di sini. Minta. Gak kelihatan. Bukan, aduh. Sorry gak Jadi kelihatan. ternyata sekarang aku ada di antara orang-orang yang membawa aku ke dunia musical theater. Menarik. Seru banget. Iya, full circle ya. Full circle ya. Betul. Emang takdir ya kayaknya. Takdir. Iya, temannya Pak Takdir. Inilah kenapa dia jadi ayah Adi. We can see why ya. Jokes We can see why. bapak-bapaknya dapet ya? Spoiler dikit ya. Wow. Tapi tadi kita udah ngobrol sedikit sama Kak Amel gitu tentang Jaksikal itu sendiri, terus juga sama cast selanjutnya juga si Kevin tentang experience-nya dia gitu ya. Felita, Oke. Hadir. pertama kali bergabung dengan Jaksikal itu sejak kapan, Fel? Aku udah cukup lama juga, sekitar tahun 2024. Sama. Kita sama Satu lama angkatan ya, kita. satu angkatan kita. Itu ceritanya kayaknya aku lagi di tengah produksi, tiba-tiba malam ada salah satu co-founder Jaksikal yang chat gitu, ngajakin untuk produksi musikal Kapan Nikah. Dan aku tuh udah tahu banget ini tuh ada Kapan Resign sebelumnya, dari Jaksikal, produksi tahun 2023. Tapi kebetulan emang saat itu aku belum bisa nonton. Tapi aku udah tahu bising-bisingnya kalau itu tuh interaktif dan kayak emang topik yang dibawain juga Kapan Resign itu sangat deket ya sama kita ya. Apalagi yang seumuran kita gitu. Jadi sangat menarik lah idenya itu. Dan ide Kapan Nikah tuh juga apalagi Kapan Nikah gitu yang kayak lebih personal juga yang kayak romance-romansnya gitu lah ya. Jadi saat itu aku bergabung lah di tahun 2024 sama Jaksikal untuk produksi musikal Kapan Nikah ini gitu. Berarti preparationnya udah dari 2024 gitu. 2024 dari preparation untuk menulis Dari bulan? lagu. Nah itu aku lupa ya. Pokoknya tapi Q4 sekitar kayak Agustus, September, Oktober, November, Desember. I see. Di antara itu. Mantap. Di antara itu ya. Tapi sebenarnya ini menarik banget gitu karena menurut gue I need to establish each and every one of you karena menurut gue penonton butuh tahu siapa yang akan mereka tonton gitu dan kualitas apa yang akan mereka dapatkan. Dan menurut gue ini menarik banget topik tentang tentang lu sendiri gitu. Lu Berkeley graduate, lu di sana majoring, sorry gue lupa, tapi salah satunya adalah lu minor majornya itu lu ngambil theater. Iya betul. Nulis untuk theater. Conducting. Jadi Conducting. musical direction for theater. Iya. Gitu. Pertanyaannya sebenarnya simpel banget sih, Vel. Kalau misalnya yang tadi yang lain gak gue tanya tentang masa kecilnya, tapi menurut gue ini menarik untuk nanya lu tentang masa kecil lu gitu. Lu dari kecil memang udah les piano gitu ya. Lu dari kecil udah les piano. Digali nih. Lu dari kecil udah les piano. Iya. Lu menang di salah satu kompetisi dan itu ngebawa lu untuk ke beberapa kota untuk competing. Betul? Iya, lebih ke festival sebenarnya. Festival. Waktu itu festival. Oke. Dan di 2012, I think lu umur 12 tahun, Iya. lu switch dari piano klasik, lu switch ikut sebuah orkestra, lu di sana main saxophone dan Iya. juga main violin. Iya, betul. Betul ya? Iya, dulu malah lebih aktifnya di main saxo karena buat kerjaan gig wedding. 12 tahun buat gig Iya, wedding. dulu malah lebih aktifnya tuh kayak soulnya itu di saxophone gitu. Wow. Malah piano yang aku nggak terlalu gubris. Sumpah ini fun fact Iya. banget sih dari Felita karena kita gak ada yang tahu lo main saxophone loh. Soalnya kayak untuk sekarang gitu rasanya apalagi kayak mungkin udah di tahap ini yang kayak penting gitu untuk kayak bisa menguasai satu yang kayak bener master gitu. Itu sih yang aku percaya sih ya. Oke. Yang lain Di antara tiga itu yang lu master apa? lebih ke piano emang. Piano. Jadi ujung-ujungnya pas di Berkeley aku juga milihnya emang untuk mendalami piano itu sendiri daripada saxophone. Itu buat gigi kecil aja lah, Tapi buat ini seru-seru. Tapi ini menarik, lu dari kecil udah ada influence musik sebesar itu gitu. Kalau gue waktu masih kecil, yang gue mau adalah cuman main gitu. All the thing that I want is just play. Iya gak sih? I see. Sama I see. lagi, iya. Ketika lu umur I 10 see. tahun, 12 tahun, apa sih yang lu mau main? Kayak lu main di empang kayak whatever gitu ya. Dan Aku lu, enggak sih. Oh, Kau main di mana? Beda ya. Oh, comberan. Iya. Coy. dan menurut gue ini menarik banget gitu. Karena as a kid, pasti gak enak banget
gitu. Kalau misalnya lu disuruh les ini, les itu gitu. Karena gue mau main gitu. Itu ada di case lu gak sih? Atau lu memang by nature aja kayak aku mau main piano gitu. Dulu sebenarnya menarik, ada beberapa cerita yang bisa mensupport untuk pertanyaan itu. Jadi kebetulan aku anak tunggal. Jadi di rumah tuh sepi. Bonyok kerja. Jadi aku emang biasanya sehari-hari tuh bingung mau ngapain gitu. Jadi emang kayak waktu itu tuh momennya itu pas kelas 1 SD. Kelas 1 SD aku lagi bertiga sama teman-temanku di perpustakaan. Ditanya, kamu tuh mau kuliah apa nanti? What? Entah kenapa kelas 1 SD. Itu 2006, aku umur 6. Dan lu masih inget ini semua ya? Masih, Aduh, keren banget. karena itu Terus- recall banget gitu. Terus kita lagi di perpustakaan, aku inget banget. Aku ambil buku gambarnya Cookie. Dan itu aku sampai sekarang aku suka, aku sweet tooth banget. Gitu. Aku ambil buku Cookie dan aku jawab, aku mau ambil kuliah piano di Singapura. Entah kenapa kayak umur 1 SD aku bisa menjawab itu, dan itu menjadi kayak sebagai sebuah recall yang kayak iya ya, lama-lama kayak ada momennya kayak aku mau ganti jurusan, tapi kayak tetap aja musik gitu. Dan untuk kayak dulu mau main segala macam tuh karena memang paksaan orang tua awalnya. Kayak dulu tuh ada momen yang kayak aku benci banget piano, aku gak mau main. Tapi emang itu menjadi sebuah teguran juga lah buat aku sendiri gitu. Jadi emang kayak lu maunya itu apa sebenarnya gitu. Tapi nanya dikit deh, lo bilang mau shifting jurusan. Emang terpikirkannya tuh mau jurusan apa? Desain. Ini kelas 1 SD atau? Enggak, ini udah kelas 4. Udah. Udah SMA gitu ya. Kelas 4. Pikirannya jauh. Mungkin anak tunggal kali ya. Iya, Anak tunggal. Iya, aku anak tunggal. Oh gitu ya? Itu sama berarti. Nah, Iya. lo anak apa? Anak mama. Mama. Iya gitu. Jadi emang dari kecil. Terus dulu tuh aku suka banget. Kan dulu nontonnya sinetron ya. Oke. Aku di les ini klasik. Jadi kayak tiba-tiba satu saat aku main piano. Loh kok tiba-tiba aku bisa main lagu sinetron ini ya yang aku nonton ya. Oh iya? Jadi di sana kayak kayaknya aku bisa deh main piano deh. Tapi ini sebelum lu les? Ini kelas dari 2004. Berarti umur 4. Umur 4. Iya. 2004 atau 2005 gitu. Oh, lu kelahiran 2000 ya? Aku 2000. 2000. Oh iya. Makanya gampang kan? Iya bener. Ini fix kayak Lisa gitu, dia dikasih nari Iya. dari kecil nari aja udah. Iya. Iya mungkin juga pertanyaannya bisa buat Kalisa juga, dulu kecil gak mau main. Iya enggak. Iya sama. Udah pernah jawab juga kan. Ya. Oh. Oh dari kecil Jadi udah dari- sombong. Oh memang. Oh. Dari kecil udah pick me. Udah baik nih. Iya. Iya, emang kayak gitu. passionnya mungkin udah dikasih lihat early kali ya. Jadi emang kayak bisa banyak invest time untuk di bidang itu gitu. Gitu. Oke. Tapi Berkeley memang mimpi lu dari awal. Bukan, dulu mimpiku itu masuknya LaSalle. Oh Lasa. LaSalle yang di Singapura. Dikasihnya langsung ke US ya. Itu puji Tuhan ya. Ibarat orang Islam haji. Minta umroh dikasihnya haji gitu ya. Haji. Iya gitu. Terus kalau misalnya di sana kan lu minor majornya tuh tentang apa tadi yang Kalau minor majornya contemporary Contemporary. writing and production. Hmm, Itu lebih 50% produce, 50% nulis. oke. Nulis orkes gitu-gitulah. Untuk minornya aku ambil musik ngeblank. Conducting for musical theater. Iya, Conducting. Music theater conducting, yes. Musical theater. Tapi mau nanya deh Vel, berarti kan lu berarti udah belajar semua ya, klasik di situ semuanya lu pelajarin dong pastinya di Iya. awal tahun. Itu tuh sangat berbeda ya, musical theater dan musik klasik biasa untuk conducting gitu. Untuk conducting pasti berbeda, tapi untuk mungkin aku lebih bisa banyak ngomongin juga di musiknya sendiri kali ya. Kalau mungkin itu it comes to each and every one gitu, preferensinya gimana. Tapi kalau aku emang lebih serak ke musik pop, musik teater, karena emang hatinya ada di sana gitu. Kayak I feel it's so hidup lah gitu. Kayak aku bisa relate, aku bisa merasakan. Mungkin beberapa orang lain kayak bisa merasakan di musik klasik gitu. Wah indah ya, wah majestic ya gitu ya, grand ya. Tapi mungkin buat aku bisa kenanya I can be vulnerable itu kayak pas lagi dengerin musical theater gitu-gitu. Oke. Well, you went to Berkeley and then suddenly lu belajar musik tradisional Indonesia. Oh iya betul. Oh iya. Karawitan. Kok tahu sih? Karena ini podcaster kita Ya tuh ampun. kalau research tuh mantep banget. Wah gila lu. Ya. Keren lu. Ya ampun. Saya jobnya HR kayaknya. Kamu di background check. benar. Iya. Anda ya. Kerjaan saya Anda ya, diambil. saya Iya. Iya. Oh nanti kita Iya. ahli ya. Iya. Nanti ke aku ya. Tenang. Nanti ke aku. Ada waktunya. What makes you think untuk kayak oke,
waktu di Berkeley lu belajar jazz di sana. Iya. Terus waktu gue gak tau balik ke Indonesia atau Summer. pas lagi di sana, pas lagi summer di Indonesia, you actually went to EC, right? Iya, aku ke ISI Jogja. Terus untuk beneran belajar tentang karawitan. Betul. Kenapa? Aku suka musik, aku suka Indonesia, aku cinta Indonesia. Gitu. Kenapa juga aku mau balik ke Indonesia? Karena aku cinta Indonesia. Makanya kenapa aku tuh pengen, walaupun mungkin aku tahu aku belajarnya cuman kayak di atas doang ya. Maksudnya gak sampai deep gitu, cuman kayak sebulan gitu. Tapi emang di sana tuh aku bisa belajar kayak ternyata tuh karawitan tuh seperti ini, dan kayak mengenal orang-orang Jogja, kayak culture-nya gimana gitu. Gimana sih kayak tinggal di sana, ke festival-festival di sana, itu rasanya belajarin kultur tuh happy gitu. Kayak aku bisa, dan untuk di beberapa lagu yang aku tulis aku bisa nerapin materi-materi itu yang karawitan itu. Oh wow. Untuk beberapa penulisan aku. Jadi menurutku emang pembelajaran sampai sepanjang masa ya. Setuju banget. Dimana aja pasti bisa belajar something gitu. Iya benar-benar. Gitu, tinggal diaplikasiin ya. Dan memang sih kayak beberapa lagu-lagu lo ada ini juga kan, ada kayak musik-musik tradisionalnya dan Betul. kayak musik kapan nikah juga. Ada Ya, beberapa bisa kayak situ. iya ada beberapa yang kayak udah zapin gitu kan. Betul. Bener. Sayang sekali belum bisa. Iya belum bisa di ini ya. Baru satu ya yang Iya. di-upload. Iya, baru satu ya. Oke, dan menarik tadi Lisa udah nyinggung tentang kapan nikah, dan menurut gue kita udah establish lumayan gitu tentang orang yang ada di depan kita hari ini. Yes. Kita mungkin langsung aja ke kapan nikah gitu. Mungkin Velita banyak eksplorasinya di sini, Vel. Kita kesampingan lu as a Berkeley graduate, poin eksplorasi lu dalam memproduce music di sini tuh seperti apa sih? Maksudnya kayak lu dapet skripnya dulu, terus lu baca skripnya dulu, baru habis itu lu producing, atau gimana? Untuk di musikal Kapan Nikah ini, kebetulan waktu itu aku udah dikasih first draft skripnya. Oke, first Gitu. draft. Jadi aku developnya dari skrip yang sudah ada, aku pelajari dan aku compose gitu. Oke. Tapi it doesn't stop there. Banyak banget kayak development changesnya itu kayak bener banyak banget. Dan tapi itu yang membuat aku merasa musikal Kapan Nikah ini saat ini menjadi musikal yang hidup. Oke. Gitu, karena the changesnya itu sendiri gitu. Aku udah dapat lirik. Gimana tadi Bu Hidup. Hidup. Iya, jadi sebuah musikal yang hidup gitu. Sudah. Terima kasih. Nah, ini kan tadi udah ke musik-musiknya ya Kak. Kita Iya. coba tanya ke cast-nya. Karena kan Boleh, tadi boleh. Velita juga bilang kayak cast-castnya juga inspired. Tadi aku juga ikut Betul. press conference-nya by the way. Terus Oke. kata Velita juga cast-castnya tuh kayak bikin skripnya hidup dan bikin iya. lagu-lagunya juga kayak inspire Velita Betul, gitu. betul. Nah, untuk cast-castnya sendiri, gimana sih proses menjadi Astuti dan Bapak Adi gitu? Boleh silakan siapa yang? Silakan. Kirain mah mic-nya di depan Bapak Adi, opennya ke Astuti. Kalau buat aku pribadi, aku ini lebih terbiasa untuk menyanyi dan menari sebenarnya dibandingkan dengan acting. Jadi aku ini kayak mulai dari nol ya gitu. Seperti di pom bensin begitu. Jadi aku kalau acting tuh belum pernah mendapatkan kayak either materi kah, metode kah, atau bimbingan secara profesional dari teman-teman yang memang sudah lebih mahir berakting. Jadi pada saat production Kapan Nikah ini, tantangan terbesarku adalah acting sebenarnya. Apalagi aku diberikan tanggung jawab untuk menjadi mamahnya Monica, yaitu si main cast yang memang punya banyak problem dan aku harus bisa menjadi safe place-nya Monica. Nah, untuk prosesnya sendiri jujur buat aku tidak mudah karena aku benar-benar bingung mulai dari mana gitu. Kalau aku bertanya kepada Kak Venita tentunya, kemudian kepada teman-teman yang udah lebih dulu belajar acting, banyak banget informasi yang masuk ke aku sampai sempat ada satu titik di mana aku kayak, wah aku nggak ngerti banget deh nih gitu, ini apa sih sebenarnya acting itu gitu. Yang mana tadinya acting itu yang aku pikir adalah aku menjadi orang lain. Setelah berproses di KN ini ternyata acting itu adalah aku jadi diri aku sendiri, tapi di environment yang diberikan oleh skrip gitu. Dan sebenarnya proses aku berakting di sini justru adalah proses aku lebih mengenal diri aku sendiri.
Kalau misalnya dikasih kasus seperti ini, aku tuh reaksinya seperti apa gitu. Lalu untuk jadi ini aku gimana? Buat aku proses di KN ini indah banget. Kalau buat aku sangat-sangat berkesan. Kayak apa ya? Menurut aku production KN ini tuh spesial dan aku rasa aku nggak tahu ya apakah di production lain juga kayak gini atau enggak. Tapi di production KN ini bener-bener tadi kita baru nemu juga maksudnya kayak kesamaannya bahwa semua aku dirayakan. Semua aku Kayak dirayakan. kalau misalnya kalau lagi sulit ya teman-temannya tahu nih akunya lagi sulit, lalu mereka coba gimana, and they always say it's okay, it's part of the process. Jadi aku di sini nggak merasa ada pressure yang kayak lu harus jadi Astuti, nggak pernah begitu. Saling support ya. Apalagi Kak Vini tuh sebagai director tuh selalu bilang kayak actually kamu yang datang ke kita sebagai Astuti, bukan kita yang milih kamu. Wow, that's so deep. Ya, the Iya. role call itself Dan ya. aku juga baru bener-bener denger ya tadi pas praskon yang tadi gitu kan, aku langsung kayak gitu. Jujur di sini prosesnya banyak banget, emotion roller coaster, tapi aku sangat bersyukur aku ada di production ini. Wow. Tapi tadi kakak bilang tadi awalnya cuma menyanyi dan menari. Nah itu dari umur kapan tuh kak? Kalau nyanyi dari kayak aku dari TK. Sebenarnya semua orang di sini tuh dari Anak tunggal kali ya? Benar. Iya kan tunggal tadi. Anak tunggal. Atung Gak ada kerjaan gitu, atung-atung. Semua dicoba, Iya. semua dikasih gitu kan. Jadi aku memang di encourage untuk berkesenian sebenarnya dari aku kecil. Jadi seperti biasa Asian parents ya akan ngelesin piano, akan Tiger ngelesin parents. Tiger band, parents. akan ngelesin gambar, akan ngelesin nyanyi ya. Semuanya aja ikut gitu Tapi kan. itu beneran kejadian semua itu. Lesin gambar, nyanyi dan lain. Jujur iya lagi. Tapi kalau dulu aku balet nggak nyampe tuh kaki ke belakang. Jadi nggak jadi nari saya. Nggak nyampe. Mungkin karena Musik aja. mungkin karena anak tunggal juga, jadi emang subjek yang bisa di develop tuh cuma Oh iya Satu, benar. kayak ya les ini, les itu, sempoa, kuantum, kumon, semua Pelajaran. disuruh ya, tapi kan nggak semuanya awet sampai dewasa ya gitu. Setuju. Ternyata yang aku senang sampai dewasa itu ya adalah menyanyi dan menari. Dan acting ini adalah suatu hal yang baru yang ternyata ya aku suka juga. Oh wow. Dan actually ini comeback kamu kan Kak? Iya kan tadi katanya dari Journey to the Past itu kan. Comeback Betul, kamu jadi Journey Through Time Jaksika. Oh, Through Time, sorry, Betul. maaf. Kalau Journey to the Past nanti jadi musik Iya, lagu Anastasia. lagu Anastasia. Jadi Salah. dari Journey Through Time 1. Jadi sebenarnya sih sebelum Journey Through Time 1 di kampusku kebetulan ada ekskul musical theater juga. So actually I did Kampusnya di mana sih? Atma Atma Jaya. Jaya. Atma Jaya. Langsung aja ya pertanyaannya. Udah tahu padahal. Jadi di Atma Jaya kebetulan aku juga kaget sih karena di fakultas kedokterannya malah ada musical teaternya. Kalau yang wow. kampus Semangginya, karena kan kampusnya beda, kampus Pluit karena dekat rumah sakit Atma. Oh. Kalau kampus Semangginya malah nggak ada musical teaternya. Mungkin ada tapi mungkin productionnya agak beda sama teman-teman dari fakultas kedokteran. Jadi aku memang ikutnya musical teater yang di fakultas kedokteran. Nah di situ aku baru kayak musical theater production tuh seru ya. Nah itu tuh 2009 tuh waktu aku masuk kuliah. Iya. Gitu. Kak, tapi aku mau nanya dikit. Ini karena kan aku beda kampus nih ya. Jadi UKM-nya itu berdasarkan fakultas atau gimana? UKM-nya itu tiap fakultas kayaknya punya UKM. Sebenarnya kalau di aku jadinya UPMM. Kalau yang di kampus Semangginya namanya UKM. Begitu dimasukin ke FK jadinya UPMM. Unit pengembangan sesuatu mahasiswa gitulah ya. Oh, jadi memang tiap kampus tuh beda-beda Iya, ya. kayaknya kayak tiap gitunya. fakultasnya mungkin akan ada sendiri-sendiri. Karena sebenarnya musical theaternya ini ekskulnya atau UPMM-nya itu dari komunitas, kita namanya Don Bosco Community, tapi itu adalah komunitas alumni I see. gitu yang memang Oke. isinya orang-orang yang juga suka performing arts Oh. gitu. Ternyata Tapi kedokteran juga ada ya banyak. Ya. Jadi ini funded by the alumni or? Funded by the kampus sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi kita performnya juga di kampus, kampus kadang-kadang kampusnya di Pluit atau kita performnya di kampus Semanggi, Oh. Atma Semanggi. Ini menarik. Iya. Menurut gua nggak ada di scene musikal atau teater di tahun 2009 because obviously gue masih terlalu muda untuk itu, sorry banget Kak. Nggak ada maksudnya banget. Tapi what I'm trying to say is apa sih
yang lu dengar gitu pada saat itu gitu, pada saat 2009 apa sih, udah ada kah teater musikal yang kedengeran sama kamu atau whatever? Dulu tuh ya itu 2009 adalah first timer aku jadi bala-bala teater musikal ya gitu. Jadi aku tidak kenal ada komunitas lain sebenarnya di 2009. Karena di 2009 untuk reach out ke community juga masih susah banget. Kita nggak ada nih sosmed media yang sekarang kencang banget. Jadi bener-bener harus punya koneksinya. Sedangkan aku yang jujur kalau di FK sih kita ya kupu-kupu ya, kalau bisa ekskul ya syukur gitu kan ya, kalau enggak ya belajar lagi gitu kan. Jadi bener-bener dunianya ya masih di FK Atma. Aku justru kenal komunitas itu ya, komunitas pertama aku Jaksikal sudah gitu. Karena memang salah satu co-foundernya adalah anak Atma, temenku sendiri gitu. Jadi langsung ditanyakan. Siapa kak? Coba fotonya kita tampilkan. Enggak ya? Enggak usah ya? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Gitu. Jadi memang aku baru kenal musical theater community sebenarnya adalah waktu aku gabung di Jaksikal. Gitu. Kita kan deep dive tentang Kapan Nikah sebentar lagi. Thank you banget Kamel udah jawab. Jawabannya menurut gue such an eye opener gitu, kayak 2009 ada komunitas musical theater dan menurut gue ini menarik banget untuk dibahas gitu. Dan mungkin sekarang bagiannya Kevin gitu ya, as a first timer. Dan sebagai Pak Adi ya, coba prosesnya gimana? Coba dikasih tahu, diceritakan. Sebagai first timer ya bilangnya ya, bukan yang lain ya. Jangan yang lain ya. Untung tadi menemukan first timer gitu. Iya beneran, tadi berarti di pip gitu. Enggak usah. Jadi kayak kata Amel, second dari opininya Amel, di dalam musical Kapan Nikah ini kita kayak pom bensin mulai dari nol. Memang literally gue dari nol sih gitu. Tapi prosesnya itu ya memang seperti lagi isi bensin. Dari yang blank paper, basically tadi Amel basicnya udah ada nyanyi sama nari. Gue cuma nyanyi doang. Nari dikit sih, tapi kayak itu kayak dulu banget gitu. Kapan tuh? Zaman boyband ya, zaman boyband. Kapan tuh kalau boleh tahu dance-nya? Itu di dance captain di KN. Wow. Salah pilih kayaknya. Tapi narinya, background narinya? Kalau sebenarnya background story gue lumayan berbeda dari Velita sama Amel karena gue anak pertama dari 3 bersaudara dan gue tidak punya penurunan darah musisi seni performing arts dari keluarga. Jadi gue salah satu dari satu keluarga yang berkecimpung di dunia performing arts. Gitu. Jadi semua-muanya benar-benar belajar dan berproses dari ya kecemplung dulu nih baru belajar gitu. Gak pernah yang kayak ngeles dulu deh gitu atau sekolah musik dulu deh di Berkeley gitu. Aduh. Enggak, aku iri sebenarnya gitu. Aku baru tahu Berkeley kemarin sih. Nah, tapi SAD gimana tuh? Kan udah kecemplung nih, biar gitu kan. Nah, gimana prosesnya? Prosesnya itu benar-benar dikupas kayak kata tadi di press conference, kita tuh dikupas. Kayaknya juga dikupas terbuka jadinya. Jadi benar-benar dibuka dan dibongkar dari dalam karena salah satu pelajaran yang gue dapat dari proses development untuk menjadi ayah Adi ini juga gue ternyata harus mengeluarkan apa yang menjadi hambatan dan unek-unek di dalam diri gue sendiri sebelum akhirnya gue bisa tahu apa sih yang sebenarnya. Aduh geser. Sebelum aman ya operator ya. Oke. Kita emang agak Sri Mulat di sini. Tadi seriusnya udah di sini ya. Konsepnya fun kok, tenang aja. Iya. Jadi memang prosesnya sebelum bisa mendevelop dan mengisi sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh Ayah Adi dalam musikal Kapan Nikah ini, ternyata gue harus membuka dulu apa yang selama ini menjadi sumbatan dari diri gue sendiri. Dan lagi-lagi seperti kata Amel, ternyata waktu masuk ekspektasi gue pun gue pikir gimana ya caranya gue menjadi Ayah Adi. Tapi ternyata setelah mengikuti proses dan direction dari Venita juga sebagai director kita dan juga proses pembelajaran yang juga gue dapatkan dari sesama teman cast, ternyata
menjadi ayah Adi itu adalah sebuah growing process. Jadi ayah Adi itu akhirnya tumbuh di dalam diri gue, bukan gue yang fit into ayah Adi, karena sebelumnya ayah Adi juga doesn't exist gitu. Ayah Adi baru ada dan lahir di dalam musikal Kapan Nikah ini, dan gue belajar untuk mengenal seperti apa sih sebenarnya sosok ayah Adi yang mau disampaikan. Apa aja sih peran yang berdampak dari ayah Adi yang akhirnya membuat musikal Kapan Nikah ini punya satu buah alur cerita gitu. Dan yang akhirnya berujung pada pertanyaan kapan nikah? Asik. Menarik banget. Tadi menurut gue setiap karakter tuh punya keunikannya masing-masing ya, dari Astuti dan juga ayah Adi gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang belum kita cover gitu dari awal. Satu hal itu adalah, boleh gak sih dikasih tahu ke teman-teman yang nonton, mungkin untuk orang yang belum pernah nonton musikal sama sekali, Kapan Nikah itu adalah musikal yang menceritakan tentang apa tanpa membuat spoiler sedikit. Susah deh mulut gue kayaknya. Iya, takutnya pada boleh spoiler nih. ya. Cuma Kayak kulit jeruknya aja gitu ya. People need to know gitu. Boleh? Oh semuanya berempat ya. Saya coba ya untuk tidak spoiler katanya. Musikal Kapan Nikah ini musikal yang diangkat dari pertanyaan tersering orang-orang di saat Imlek, Lebaran, atau kalau saudara jauh datang. Betul banget. Yang mana itu adalah topik yang menurut kami dari Jaksikal adalah sebuah start yang baik untuk membuat musikal yang bisa menjangkau banyak orang gitu. Ketika orang sudah menjadi relatable dengan topiknya, maka orang akan lebih bisa menikmati apa yang kita suguhkan gitu. Dan kita harap dengan Kapan Nikah ini siapa tahu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang ditanya kapan nikah, jawabnya bagaimana. Aduh. Aku sih sering ya ditanyain kapan nikah ya. Terus kamu jawabnya gimana? Aku kayak nanti deh gitu. Kak Dading pernah juga ya? Enggak. Belum. No pressure. Tapi gak apa-apa. Kalau sekarang ditanya kapan nikah, jawabnya 21 sampai 23 Februari. Oh iya. Masuk promosinya teman-teman. Nanti ada posternya cering gitu. Terlepas dari itu, di Kapan Nikah ini gak cuma berfokus kepada main cast-nya. Gak cuma ke Monica dan Adi. Tapi dari banyak kalangan, maksudnya ada yang seumuran Monica Adi, ada yang udah pada dewasa, dari ibunya, tante-tantenya, mungkin in-laws-nya gitu, atau teman-temannya. Itu semua memiliki perspektif yang berbeda terhadap pernikahan. Gitu. Jadi nanti kalau nonton musikal ini, ya mungkin relate-nya bukan sama ayah Adi, tapi relate-nya mungkin sama temennya Monica misalkan, atau mungkin relate-nya nanti malah sama tantenya Monica kan, siapa tahu gitu. Jadi kita memang membawa ini supaya isu-isu dari berbagai kalangan juga bisa di-up. Iya. Dan karena menurut gue Kapan Nikah ini bukan isu yang baru-baru gitu. Isunya tuh generasional gitu. Udah dari dulu ya. Itu kayak udah males deh lebaran dari gitu. Emak kita juga ditanyain itu gitu. Dan sampai sekarang kita ditanyain itu gitu. Isu yang generasional, dan menurut gue itu keren banget sih untuk dijadikan sebuah pertunjukan teater. Dan menurut gue juga yang lebih kerennya adalah kalian membuat konsep interaktif dan semi interaktif. Dan I don't wanna talk about gimana cara menyiapkannya. Maksudnya I do wanna talk about that, tapi gue gak mau ngomongin tentang gimana lu memainkannya, tapi kesulitannya apa sih dalam apa namanya, dalam latihannya gitu. Karena menurut gue ketika kita latihan sama teman-teman, ya kita udah ada ekspektasi tertentu untuk mengarahkan jalur cerita ke arah mana gitu ya. Dan pada realitinya kalian bakalan ketemu sama orang-orang random gitu, kayak gue, kayak Lisa dan lain sebagainya gitu. Dan gimana sih approach kalian secara pribadi dan juga approach dari director memberikan kalian direction untuk memainkan peran-peran ini gitu. Langsung dilempar ke dance captain ya. Iya sih. Oh berarti ini ngomonginnya tentang dance ya? Oh ini blocking atau enggak ya? Aku harus call help. Silakan untuk proses latihannya tadi, kesulitannya gimana? Sebenarnya salah satu hal unik yang bisa di highlight juga di proses latihan ini, satu fun fact, hanya di sini selama latihan kalau ada yang nangis diterayakan, ditepuk tangan. Semua dirayakan. Karena kan Betul.
Betul, aku itu mendukung dirayakan. untuk statement semua aku dirayakan. Karena memang lebih karena kita kan juga berusaha untuk selain kita mencari jati diri, kita mau menumbuhkan si peran yang kita bawakan di sini. Dan dari semua point of view yang mau kita coba untuk garap, untuk kita cover, ini yang menjadikan kita menarik dan unik. Karena siapapun yang nanti akan datang dan nonton musikal Kapan Nikah itu somehow akan relate. Gak harus dia masih single dapat pertanyaan kapan nikah and then come to this musical untuk mendapatkan jawaban. Enggak. Ada juga bisa dari sisi-sisi orang atau saudara keluarga-keluarga yang suka nanyain curut-curutnya kapan nikah. They can also have an insight from this musical. Ada juga mungkin buat orang yang selama ini cuman memantau kehidupan orang dan pengen aja kepo gitu. Observer gitu iya, ya. Observer kayak tau gak sih dia belum, udah umur segini kok belum nikah gitu. Itu tante-tante tuh biasanya kayak gitu. Betul, itu juga masuk di sini. Jadi kita mudah-mudahan hampir semua sisi dan point of view itu bisa kita garap dan kita sajikan dan bisa sampai ke teman-teman yang nanti datang menonton di Salihara. Oke. Nah, aku penasaran musiknya nih Kak. Boleh, Karena kan tadi kayak udah bermain ke sana ke sini. Proses pembuatan musiknya itu juga gimana sih, kayak challenge-nya atau proses ininya gimana tuh dari awal sampai hingga terjadilah dan rilis lagunya gitu. Untuk proses menulis musiknya ya, menurutku ini Kapan Nikah tuh lumayan challenging karena it's an original. Jadi kayak sama yang udah dijawab, there's no Adi sampai saat ini. Maksudnya kayak setelah dibangun baru ada Adi gitu. Sebelumnya belum ada Adi, sebelumnya belum ada Astuti, sebelumnya nggak ada Pak Adi, nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi untuk mengenal karakter-karakter ini tuh yang sulit buat aku awalnya gitu, karena nggak ada buku yang bisa dinyontek, nggak ada movie yang kita bisa nonton mukanya kayak gini ya, mungkin karakter orangnya kayak gini ya, nggak ada gitu. Jadi kayak harus bermain dengan imajinasi, harus banyak ngulik, harus banyak ngobrol, discover this and that gitu. Dan prosesnya dari sudah membuat draft dan dikubek sampai kemarin udah sempat recording, udah sempat mixing, mastering, dan udah sempat rilis satu lagu. Nantinya akan rilis lagi di tanggal 14 Februari dan juga ada rilisan lagi albumnya di tanggal 21 Februari. Gitu. Langsung gitu. ya. Rilisnya di mana aja tuh kalau boleh tahu? Di semuanya. Semua platform Spotify. musik ya. Di SP semuanya. Nice. Iya. Jadi kita pas datang udah bisa langsung story pakai lagunya ya. Iya, udah bisa Tapi, gitu. Vel, gue boleh nanya dikit lagi gak sih Vel? Tentang creating this music gitu ya. Kan balik lagi, lu tadi bilang there is no Adi before. Pas lu ngelihat Adinya dan lain sebagainya, arrangement music lu itu lu ubah gak sih? Ada yang lu adjust, ini kayak lebih fit ke dia secara vokalnya seperti ini, terus dan lain sebagainya, terus perawakannya seperti apa, musiknya akan jadi beda. Itu ada eksplorasi seperti itu gak sih? Ada. Jadi yang pertama aku bikin kan music draftnya dulu tuh, yang belum ada arrangement, udah di-present ke cast ensemble udah pada latihan, udah sekalian coba nada tuh di sana kayak, this is too high for Adi, atau kayak for Astuti. Sebenarnya Astuti kan a mother gitu, nggak yang kayak belt gitu. Jadi di sana kayak banyak penyocokan, kayak mengenal karakter, mengenal castnya juga. Jadi banyak tweaksnya lah, banyak tweaks sampai udah mengenal, udah mengerti gimana, baru abis itu arrangementnya dibuat gitu. Dan bahkan perubahan-perubahan itu, development itu sampai last rehearsal tuh masih ada gitu, arrangement wise gitu. Jadi memang kita mencoba tweak everything biar musikal ini menjadi sebuah musikal yang hidup gitu, biar cast-castnya menjadi cast yang hidup, cerita-ceritanya menjadi sebuah cerita yang nyata yang bisa dirasakan di orang-orang relate saat nonton. Gitu. Pas press conference tadi aku denger banget, jadi biasanya kan dangdut, tapi hari ini lagi tapi Kapan Nikah pakai Zapin. Nah, itu alasannya kenapa sih? And what is Zapin? Zapin is Melayu. Correct me if I'm wrong ya. Iya, tapi itu Melayu. Jadi kayak mungkin lebih di Malaysia ya sebenarnya ya. Kita sih Bangka Belitung tuh juga Melayu. Bangka Belitung gitu. juga ya. Iya. I need to learn more. Please tell me more ya. Of course I will. Iya. Nah, karena kita berdua dari Bangka Belitung dan gitu. musiknya tuh bener-bener itu. Musiknya Melayu tuh gitu. Iya, kayak maksudnya in a sense mirip-mirip kayak dangdut, tapi kayak beda. Harus di feel gitu ya. Iya. Nah, alasannya kenapa tuh?
Karena awal kenapa Tiwi bisa minta Zapin ya? I think it was a discussion from the creative process gitu. Aku lupa, cuman it happened during the creative process bareng-bareng sama scriptwriter sama director. Kita coba ngomongin kira-kira tante-tante, karena ngomongannya itu lagu tante. Oh. Gitu. Ini lagu tante gitu. Iya Oke, sih. make sense. Ini lagu tante Iya. makanya dibuat sebegitunya ya. Iya. Oke. Apakah? Oh iya boleh. Tadi gue mikir kayak lagu-lagu Kapan Nikah tuh bakalan lagu-lagu Maher Zain. Insya Allah. Oh, begitu. Itu lebih ke dambus gak sih? Apa Aduh, sih? Iya, aku juga pusing gitu. Tamu banget. Iya. Nah, gue tuh mikir apakah Kapan Nikah ini tuh ada kayak misalnya dari tante-tantenya ada etnis Melayu kah atau apa? Nah, aku tuh sempet pikiran ke sana atau dari I see. adiknya atau dari Oh, iya. Monikanya. Nah, I itu see. gimana tuh? Apa dari case-case-nya atau gimana? Kemarin tuh gimana ya? Nah, coba silakan. Kenapa jadi Zapin sih sebenarnya? Oh iya, kamu iya, yang benar, Cuma benar. Maksudnya kalau Yang untuk misalnya tantenya sendiri ya? Untuk tantenya sendiri mungkin karena tante kan di sini. Aduh, ntar gue spoiler dong. Oke. Ya, tanpa spoiler Tante gimana? kan di sini. Iya. Oh, nice. Jadi tuh harus seru gitu loh. Dan aku rasa ketika Velita memberikan instrumentalnya waktu itu minus one-nya, terus aku denger Zapin, ini tuh kayak tante-tante banget, which means seru, grembengan, heboh gitu. Dan tapi tidak berisik ya, kita masih bisa ikut menikmati dan berdendang gitu. Dan tante-tante akan berisik, tapi kayak kalau kita ikutin ya actually lo asik juga tante. Tapi by the way Zapinnya tetap ada dangdut twist gitu. Iya. Karena mau gimana pun juga masyarakat tetap pengen ada des. Oh iya benar. Gitu ya. Asik-asik Tetap ada. gitu Iya, ya. tetap ada dangdut twistnya lah gitu. Setuju. Tapi kalau mau ngomongin lagu-lagu di musikal Kapan Nikah, lagunya pun sebenarnya cukup beragam gitu. The show is not 3-hour show, it's a one and Itu spoiler gak sih? Sorry, tapi udah ngomong tadi itu di press conference ada kok. Iya, makanya. 1-2 jam gitu katanya. Iya. Apa benar? 80 menit. 80 menit. The show is 80 minutes. Jadi lagu-lagunya juga sebenarnya nggak banyak. Tapi dari lagu-lagu itu bisa merepresentasikan POV dari berbagai kalangan. Gitu. Menarik banget ya, maksudnya kayak kalian tuh bener-bener nge-highlight semuanya gitu ya. Dan menurut gue ini align juga sama konsep kalian yang apa namanya, arena ya. Iya. Yang arena. Dan menurut boleh gak sih dikasih tahu ke kita, this is my last question, boleh gak sih dikasih tahu ke kita seberapa susahnya untuk membuat konsep ini gitu, karena dari blocking pasti sulit banget. Boleh Kak Amel? Jujur nih. Susah banget. Berhubung ini adalah kayak production original serius pertama saya juga gitu ya. Dan tiba-tiba dikasihnya arena, jeder gitu kan. Kita kan kalau nyanyi biasanya penontonnya ya emang di sini aja gitu kan. Kalau dance juga penontonnya di situ aja gitu kan. So ketika ini dikasih arena, yang pertama kali membuatku merasa sulit adalah ini apa namanya, orientasi. Maksudnya kayak aku tuh kalau mau berbicara ke orang, aku tapi gimana ya, aku harus tetap berbicara as it is, tapi aku kalau bisa tuh tetap memberikan pandangan kepada teman-teman yang di sisi-sisi yang lain gitu. Dan itu merubah bagaimana cara kita mengatur blockingnya, flow-nya ketika kita bicara, harus bagaimana cara bicaranya juga gitu. Jadi jangan sampai misalkan karena ini arena, jangan sampai kamu menutup diri begini karena ya yang lain sisanya nggak kelihatan gitu. Jadi kamu tetap harus begini gitu kan. Ya banyak lah hal-hal baru yang aku pelajari di sini karena ini adalah arena. Tapi menurutku ini adalah sebuah wadah eksplorasi yang seru banget. Gitu. Karena kita eksplorasinya itu jauh lebih bebas dibandingkan kalau penontonnya cuma satu sisi. Benar. Gitu. Ini menurut gue ini salah satu interesting point untuk kita nonton Kapan Nikah. Dan untuk nge-close this podcast mungkin boleh dipromokan dulu Kapan Nikah ini. Mungkin silakan boleh dari Kevin habis itu. Dari Bapak Adi. Apa nih USP-nya? Kenapa harus nonton? Iya, harus sebutin USP-nya. USP-nya dan nontonnya. Alasan nontonnya gitu. Udah kebayangkan susah banget ini arena. Dan kita ada 7 shows. Ada 7 show. That's a lot of show. Jadi satu hari 3 show ya? Sehari 3 ya. Mantap. Tepuk tangan boleh? Terima kasih. Terima kasih. Itu energi cash-nya sih harus digenjot ya teman-teman ya.
Jangan lupa makan dan minum air putih. Jadi udah kebayang kita akan kayaknya tadi sempat di-mention juga this is gonna be the first musical production with arena yes. setup. So this is gonna be interesting. Gue juga nggak tahu nanti kayak apa. Tapi yang pasti jangan lupa untuk secure tiketnya karena tadi kita juga udah dapat info untuk show pertama itu sudah sold out. Ya, jangan sedih masih tersisa 6 slot show lagi. Jadi segera get your tickets from our Instagram, bisa dicek di @jaksikal. Melengkapi selain arena, kita itu ada interaktif dan semi interaktif. Wah. Sebenarnya. Jadi teman-teman yang datang itu benar-benar merasakan menjadi tamu undangan. Wow. Kalau misalnya lagi kondangan nanti ditanya-tanya juga, kamu belum nikah gitu. Kalau mau mulai merasakan cipratan, kamu kan belum pernah ditanya ya. Datang rasakan cipratan-cipratan pertanyaan dari tante-tante dan warga-warga kapan nikah ya gitu. Menurutku karena ini adalah interaktif dan juga semi interaktif, pasti akan lebih berasa semuanya. Dan karena kita di Salihara, tempatnya cukup intimate. Yap. Jadi sebenarnya kamu mau duduk dimanapun, experience-nya pasti akan beda-beda gitu. Dan interaksi dengan setiap cast, ensembles itu pasti beda-beda. Bahkan aku mengencourage untuk menonton lebih dari satu show. Wow. Karena endingnya bisa beda-beda ya. Oh, endingnya beda-beda ya? Endingnya bisa beda-beda. Iya. Nonton 2 show teman-teman. Kalau yang udah Betul. tahu kapan resign udah ngerti berarti kapan nikahnya nanti kayak iya. gimana gitu ya. Jadi kita memang ada opsi lebih dari satu ending ya, tergantung nanti audiensnya maunya apa. Nah, dress code adakah? Oh, pink. Enggak tahu ya, ini gue asal banget, sorry. Kayak kebaya kah? Semi formal. Iya boleh. Kayak kamu mau ke kondangan ya. Oh, Kayak kondangan kamu ya. mau ke kondangan. Ada sate kambing, ada Ada. zupa-sup kan? Ada. Kan? Aku Zupa-sup sih penting. Kita bikin ada. ekspektasiku itu ya kan. Aku nonton Zupa-sup. cuma karena itu. Zupa-sup. Nanti kita akan adakan Ada zupa-sup. Ya, oke. Ada tempat buat taruh angpau ya. Oh, QR code ada. Nice. Iya. Oke. Ya, nanti ada gadis pagar. Oh, ada aser. Ada Asher. Pagar Ayu pagar Itu Ayu. apa? Iya, oh apa? Ada namanya ya Pagar Ayu ya. Ada, namanya pagar ayu. Musikal Kapan Nikah bukan cuman sebuah entertainment, tapi itu juga tempat di mana mungkin kita bisa merefleksikan diri, menemukan diri kita sendiri untuk berekonsiliasi dengan diri sendiri. Jadi jangan lupa nonton Musikal Kapan Nikah 21 sampai 23 Februari di Salihara. Yes. So that's it. Thank you for being here, guys. Thank you Thank you. guys. Thank you Terima for berbagi ceritanya. kasih. Terima kasih. Minal Terima aidin. kasih. Thank you Jakarta Art House. So ini dia episode ketiga dari House of Arts. Bye-bye. Thank you. Thank you House of Art. Terima kasih Kenika dong. Oh iya. Oh gini, Terima kasih. Nanti sambil take out Gini, videonya. Makasih, nggak bisa berdiri, makasih. Hi, welcome to the House of Arts, your weekly window into the vibrant world of performing arts. Join us every week as we engage through insightful conversations with industry leaders, talented artists, and creative visionaries. From theater to dance, music to performance art, we dive into the stories, passions, and journeys of those who make the world their stage. And here we go. Let's get inside the House of Arts.